Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan cerita tentang gimana caranya jadi percaya diri hanya dalam 1 menit. Yes, 1 menit aja. Jadi yang mau aku kasih ini ada di bukunya Henry Manampiring. Judul dari bukunya ini adalah Filosofi Teras. Jadi di Filosofi Teras ini bercerita tentang paham stoicisme yang udah diajarkan sama Epictetus sekitar 2600 tahun yang lalu. Jadi ini udah lama banget guys, tapi sampai sekarang pun masih relatable dan aku mau ngutip salah satu tips yang ada di buku itu, yaitu tips melayang. Gimana caranya? Simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biasanya kan kalau lagi mau presentasi, lagi mau ngomong di depan umum, kan kita tuh jadi deg-degan ya. Aku pun juga kayak gitu. Rasanya tuh deg-degan sampai mules, kadang-kadang bahkan sampai mau muntah. Dan aku udah nerapin cara ini, yang mau aku kasih tahu ke kalian ini, dan dalam waktu 1 menit, dalam waktu sekejap aja, semua rasa takutku itu udah hilang. Caranya adalah dengan aku pejemin mata, terus aku bayangin bahwa aku yang ada di sekarang ini melayang, terus aku bisa, misalnya aku lagi ada di rumah nih ya, aku melayang, terus habis itu aku bayangin aku melayang, aku lihat rumah aku, terus aku bayangin lagi aku melayang, akhirnya aku lihat Pulau Jawa, terus aku bayangin aku melayang lagi, aku lihat seluruh Indonesia, dan aku akhirnya bayangin lagi, aku udah kelihatan tangannya, aku melayang lagi, sampai akhirnya aku bisa melihat keseluruhan bumi. Jadi misal bumi itu di sini, sementara aku tuh melayang sampai di sini gitu. Jadi kayak semata-mata seluruh bumi itu tuh sebenarnya tuh kecil banget. Dan aku tuh melihat dari perspektif yang lain gitu loh. Aku tuh ada di sini gitu. Dan kalau bumi aja sekecil ini apalagi masalahku gitu kan. Jadi masalahku, deg-deganku, ketakutanku itu tuh cuma sepersekian detik kecil banget bagian dari hidupku yang sebenarnya tuh nggak terlalu berarti. Ya mungkin berarti di saat itu, tapi sebenarnya itu sama sekali nggak mendefinisikan siapa aku. Mau aku nanti presentasi di depan jelek, bahkan bikin video ini mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi aku, itu sama sekali nggak bikin aku entirely seumur hidup tuh jadi hancur gitu kan, enggak. Jadi setelah aku bayangkan dan aku sadari bahwa ternyata sebenarnya kalau bumi aja segini dan aku ada di sini, bumi aja tuh kelihatannya kecil, apalagi masalah aku pasti lebih kecil dari itu, dan aku bisa dengan mudah memutarbalikkan kalau misalnya memang aku punya masalah, aku pasti punya solusinya, gitu. Udah, jadi sebenarnya kayak gitu aja sih caranya. Kalau guru aku sebenarnya waktu SMA itu ada yang bilang kalau beliau setiap bulan pasti nyempetin waktu sekali aja setiap bulan untuk naik gunung. Terus nanti setelah naik gunung, beliau lihat di bawah, semuanya yang ada di bawah itu tuh jadi kayak kecil gitu loh. Dan dia bayangkan itu tuh masalah-masalahnya dia. Masalah-masalahnya dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingin sama semua keajaiban dan semua keindahan yang ada di alam ini yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi aku nggak terlalu nyaranin untuk naik gunung sih karena aku mageran juga kan. Jadi aku lebih prefer buat mengimajinasikan bahwa aku tuh melayang gitu loh. Aku melayang, terus dari sini nggak perlu memejamkan mata juga sih sebenarnya, tapi paling nggak tarik nafas panjang dan rileks. Bayangkan kalau kita tuh naik, 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 sampai akhirnya kita ada di sini, dan bumi itu ada di sini. Dan masalah kita tuh ada di dalam bumi, dan itu cuma setitik kecil yang sebenarnya nggak begitu berarti. Gitu. Aku mau cerita tentang pertama kali aku menggunakan imajinasi ini. Jadi setelah aku baca buku ya Henry Manampiring ini yang tentang filosofi teras, aku itu ada ospeknya jurusan aku. Sebenarnya aku sama sekali nggak dimarah-marahin atau dipelonco gitu kan waktu ospek. Cuma pas itu kami disuruh bikin yel-yel. Nah biasanya kan kalau
ospek bikin yel-yel itu kan per kelompok ya, tapi yang disuruh itu saat aku ospek jurusan adalah bikin yel-yel per orang, bukan yel-yel kelompok. Jadi setiap orang tuh harus maju di depannya alumni, bahkan saat itu ada dosen juga. Jadi aku deg-degan banget karena waktu itu yang datang itu alumninya dari tahun 2012 ada sampai 2012, padahal aku tuh mahasiswa baru tahun 2019. Jadi kan udah jauh banget tuh tahun 2000 di tahun 2012 sampai tahun 2019 semuanya ada dan semuanya nonton aku. Dan aku bener-bener deg-degan banget karena aku tuh lebih deg-degan sebenarnya kalau harus presentasi, harus maju di depan orang yang aku tuh harus berhubungan sama dia setiap hari. Kalau misalnya aku maju di depan orang-orang yang aku nggak terlalu kenal, nanti kan ya udah gitu loh. Aku cuma bakal sekali aja ketemu dia, terus dia juga paling lupa sama aku, terus aku juga ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya aku harus tampil di depan orang yang aku ketemu dan berhadapan sama dia setiap hari, which is teman-teman sejurusan aku, kakak tingkat aku, itu kan pasti bakal lihat aku setiap hari kan. Jadi aku bener-bener tension untuk jadi gugup, jadi cemas, jadi takut, panic attack, anxiety attack kayak gitu tuh bener-bener besar banget sampai pas aku mau maju, pas aku nunggu nama aku dipanggil untuk maju itu aku bener-bener deg-degan banget sampai aku mau muntah rasanya, serius aku mau muntah, kayak aku mau ngomong aja tuh nggak bisa. Terus juga aku takut banget waktu aku berdiri itu aku nanti kentut, soalnya aku udah bener-bener mules dan deg-degan, takut, tapi aku juga nggak bisa lari dari situ. Nah, karena aku udah pernah baca bukunya Henry Manampiring ini yang Filosofi Teras, makanya aku praktekin, aku coba aja waktu itu karena itu adalah pertama kalinya aku nyoba. Terus akhirnya aku imajinasiin dari villa itu, dari villa ketika aku ospek itu aku melayang, terus aku lihat seluruh daerah itu kan, daerah Bogor, terus aku lihat lagi seluruh daerah Pulau Jawa, terus aku lihat lagi seluruh daerah Indonesia, terus aku lihat lagi seluruh dunia dan seluruh dunia tuh ada di sini sementara aku tuh ada di sini. Dan masalah aku deg-degan aku itu tuh cuma sesuatu yang sebenarnya gak terlalu ngefek ke aku gitu loh. Walaupun sebelum aku ngelakuin itu tuh aku bener-bener takut banget karena sama teman-teman sejurusan aku bakal berhubungan sama mereka untuk 4 tahun ke depan. Terus sama kakak tingkat aku, walaupun mungkin aku nggak akan ketemu sama mereka tiap hari, tapi mungkin mereka yang akan jadi mitra kerja aku. Jadi mereka akan selalu berhubungan sama aku dan aku takut banget kalau aku bikin kesalahan ketika aku maju di depan umum, karena itu juga direkam waktu maju. Tapi untungnya setelah aku membayangkan hal ini, aku mengimajinasikan hal ini, aku bisa perform dengan lancar di depan. Aku sama sekali nggak ada rasa takut lagi setelah itu. Bener-bener udah lost aja dan aku enjoy ada di depan umum kayak gitu. Walaupun satu aula tuh bener-bener penuh sama banyak banget orang yang mereka semuanya nonton aku. Ini adalah sesuatu yang life changing banget buat aku karena memang waktu SMP dulu tuh aku juga sempat dibully. Sebenarnya aku dulu dibully waktu SMP itu karena aku terlalu diem. Jadi biasanya orang yang pendiam, pemalu, yang nggak mau ambil first move, itu kan apalagi kalau dia belum punya temen gitu kan, itu adalah sasaran yang mudah banget buat digencet gitu kan, buat dibully. Dan teman-teman aku ya kalian tau lah ya, zaman SMP itu benar-benar zaman gampang banget untuk jadi judgmental. Terus teman-teman aku itu juga bukannya teman-teman, jadi mereka itu bukannya deketin aku dan berusaha berbaik-baik sama aku, tapi mereka tuh trying to pick a fight with me dan malah berusaha ngajak aku ngomongnya tuh dengan memprovokasi aku dan menggencet aku gitu. Sampai akhirnya aku tuh bener-bener semakin insecure dan semakin diem dan semakin takut. Bahkan aku punya saat-saat dimana aku tuh untuk lihat diriku sendiri di kaca aja tuh aku nggak berani. Terus aku juga sempat punya masa dimana waktu istirahat itu tuh aku cuma diem di kamar mandi, aku benerin penampilan aku, tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku benerin, tapi pokoknya aku insecure banget dan aku nggak mau ketemu sama orang-orang, aku nggak mau tampil di depan umum. Tapi sekarang, look at me,
aku punya YouTube channel, aku bisa bicara di depan umum dengan lancar, dengan pede, karena aku sudah punya kunci ini, kunci 1 menit aja untuk ngomong di depan umum, dan ini adalah kunci yang aku pegang terus, karena ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat aku, yang bisa bikin aku maju terus untuk bikin konten dan percaya diri untuk ngomong di depan umum. Karena mau kita beralasan seperti apapun, kayak misal bilang, ah gue kan introvert, ah gue kan emang begini begitu, tapi kan kembali lagi kita itu adalah seorang manusia, dan manusia itu berkomunikasi dengan orang lain itu bukan dengan kontak batin yang pakai sinyal-sinyalan gitu kan, enggak. Kita berkomunikasi dengan manusia dengan cara bicara dengan orang lain gitu. Jadi supaya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara jelas, kita harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kita harus bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan percaya diri, sehingga orang lain juga mengerti apa yang mau kita sampaikan. Oke, jadi segitu aja video aku. Semoga ini bisa berguna. Sebenarnya tadi tuh aku banyak cerita ya, lebih banyak cerita daripada aku kasih tipsnya, karena itu memang cara aku membagi dan sharing sharing apa yang aku tahu, karena menurut aku itu lebih relatable. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dengan durasi yang kelamaan ini, kalian bisa komen. Jadi makasih banget udah mau nonton. Semoga video ini bisa berguna, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini bisa terus jalan. Oke, bye. See you on the next video.